Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikade Asnadesiana dengan NIM 2114101168. Saya dari program studi ilmu hukum dari kelas 2E nomor absen 22. Penegakan hukum yang adil untuk mengatasi korupsi serta membangun ketahanan nasional. Penyalahgunaan wewenang merupakan penggunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang. Salah satu tindakan yang termasuk ke dalam penyalahgunaan wewenang adalah tidak lain dan tidak bukan tindakan korupsi. Permasalahan mengenai korupsi menjadi permasalahan yang rumit. Bahkan korupsi sepertinya sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia. Kasus korupsi sudah sering terdengar di telinga kita, sekalipun berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberantasnya telah ada, tetapi sampai saat ini pemerintah belum juga berhasil memberantas kegiatan dan pelaku dari tindak korupsi ini. Korupsi merupakan tindakan yang sangat melanggar Pancasila, di mana pelakunya harus dihukum dengan adil dan tanpa toleransi apapun. Masalah korupsi ini adalah masalah yang serius di Indonesia, karena korupsi ini perlahan demi perlahan akan merusak ketahanan nasional, yang membuat kita prihatin. Penegakan hukum mengenai korupsi ini terkesan tidak adil di Indonesia. Para koruptor ini haruslah dihukum dengan hukuman yang pantas dan layak, seperti halnya dalam undang-undang yang mengatur tentang korupsi. Di antaranya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dampak negatif tindak pidana korupsi ini menunjukkan tantangan yang serius dalam membangun ketahanan nasional. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan menghancurkan proses yang formal. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikkan jabatan bukan karena prestasi. Menurut saya, cara mengatasi tindakan korupsi ini adalah dengan mensosialisasikan lebih keras lagi tentang korupsi agar lebih menyadarkan lagi apa dampak negatif dari tindak pidana korupsi ini. Karena menurut saya pribadi, perubahan dari dalam diri sendiri merupakan hal yang dapat mempengaruhi lebih besar untuk diri manusia daripada hal lain apapun. Dengan pengetahuan mengenai korupsi, setiap orang akan menyadari betapa merugikannya tindakan pidana korupsi ini. Dan mungkin juga dengan penegakan hukum yang tegas juga dapat menjadi hal yang dapat menakuti setiap orang agar tidak pernah mencoba melakukan tindak pidana korupsi. Pastinya kita berharap yang menegakkan hukum berlaku adil seperti yang tercantum di Undang-Undang 1945 yang menjadi pedoman hukum kita, dan kita berharap Indonesia aman sejahtera. Hukum adalah aturan yang wajib ditaati apapun hukum itu, misal hukum negara, hukum adat, dan hukum agama, serta hukum yang lainnya. Karena jika ada yang melanggar hukum harus ditindak tegas dan harus memberi efek jera agar sang pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Harus ada sanksi sosial, harus ada sanksi moral agar ada efek jera di hati para pelaku tersebut dan mengurungkan niatnya untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan lagi. Hukum di Indonesia harus mampu mengajarkan warga negaranya untuk mematuhi hukum melalui aparat penegak hukum yang berlaku jujur, adil, dan terbuka kepada rakyat, agar masyarakat merasa mempunyai hak yang sama atas hukum tersebut. Saya berharap ada keterbukaan hukum di Indonesia agar masyarakat bisa menilai apakah hukum sudah dijalankan seperti
sebagaimana mestinya di Indonesia kita tercinta ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.